sudah dewasa, Bapak Ibu. Karena Yesus datang tidak untuk mengangkat gereja yang masih kekanak-kanakan, ya. Gereja yang tidak dewasa. Gereja yang dewasa itu gereja yang sudah siap untuk bertemu dengan Kristus, ya. Jadi ibadah-ibadah seperti ini melatih kita, Bapak Ibu, untuk kita membuat prioritas-prioritas kita mana yang harus kita dahulukan, suatu, ya. Di nomor satukan dulu yang mana yang harus kita utamakan. Nah, itu dia. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dan saya percaya kita semua akan memilih untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kabar baik adalah Tuhan katakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang sudah engkau punya, Tuhan tambahkan. Engkau punya 10, Tuhan tambahkan 20. Engkau punya 100, Tuhan tambahkan 500. Jadi selalu ada multiplikasi, ya. Ada pelipat gandaan. Tuhan terus tambah-tambahkan. Setidaknya imanmu bertambah, imanmu bertumbuh, ya. Pengharapanmu bertambah, bertumbuh. Kasihmu kepada Tuhan bertambah, bertumbuh, ya, saudaraku. Jadi suatu hasrat yang besar, suatu gairah yang kuat untuk mencintai Tuhan itu akan makin hari makin bertambah besar, makin bertumbuh, makin kuat, ya. Ini penting. Oke, saudara terkasih Tuhan, dan kita akan lihat bagian penting ini, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam prioritas orang bijak. Bilang prioritas orang bijak, ya. Nah, orang bijak itu prioritas orang bijak dalam apa? Dia memilih apa yang baik. Tujuannya apa? Supaya menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari kedatangan Kristus. Nah, itulah prioritas yang akan diambil oleh orang bijak, Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana supaya dia bisa menjadi suci dan tak bercacat? Caranya gimana Tuhan menyucikan hidupnya melalui firman Tuhan, ya. Jadi ibadah-ibadah seperti ini ibarat kita ini mandi suci, saudaraku. Nah, kita mandikan pakai air, Bapak Ibu. Nah, air itu namanya air suci. Apa itu air suci? Firman Tuhan, ya. Apa itu air suci? Air suci itu adalah Roh Kudus atau Roh Suci itu, saudaraku. Jadi Tuhan sucikan hidup kita setiap hari lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus, ya. Nah, itulah orang bijak yang mengerti prioritas, ya, prioritas utamanya. Oke. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu sekalian di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Haleluya. Oke, mari kita lihat ayat-ayat ini, ya, saudaraku. Dari ayat-ayat ini Efesus 5 ayat yang ke-16 sampai 18. Dari sini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam prioritas orang bijak, ya. Tadi kita sama-sama sepakati bahwa apakah benar ada kemuliaan dalam prioritas orang bijak? Ya, ternyata ada kemuliaan Allah. Dalam prioritas orang bijak itu pasti ada, ya. Mari kita akan lihat sama-sama tanda dari orang yang, oh, saudara-saudaraku, dia mengerti prioritas orang bijak. Itu tanda yang pertama, siapa dia? Pertama, dia adalah orang percaya yang apa? Ini dia, ya. Dahsyat ini, ya. Keren, saudaraku. Pertama, dia punya P yang pertama. P yang pertama bernama pergunakanlah waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Untuk apa dia pergunakan waktu yang ada? Untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan. Itu dulu suatu. Prioritas orang bijak itu dia akan pergunakan waktu yang ada, saudaraku, ya, untuk dia lebih dekat dan dia bisa mengenal pribadi Tuhan. Kita lihat ayatnya, ya. Efesus 5 ayat 16. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Amin. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada Tuhan kasih ini kesempatan. Karena akan datang waktunya, tidak ada lagi waktu yang tersedia. Tidak ada lagi kesempatan yang tersedia. Untuk saudara dan saya bisa belajar mengenal pribadi Tuhan. Untuk saudara dan saya bisa belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Jadi pilihan orang bijak, prioritas orang bijak itu dia pergunakan waktu yang ada. Dia tidak mau sia-siakan waktu yang ada ini yang Tuhan kasih. Kesempatan yang Tuhan kasih dia tidak mau abaikan, dia tidak mau membuat waktu itu berlalu begitu aja tanpa dia
melewati bersama dengan Tuhan, ya. Dia tidak mau melewatkan momen-momen yang indah bersama dengan Tuhan. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam, dia pergunakan waktu yang ada. Supaya apa? Hati yang susah tidak susah lagi, hati yang sedih tidak sedih lagi, hati yang takut khawatir tidak khawatir lagi. Kenapa? Karena dia tahu prioritas orang bijak itu, dia mempergunakan waktu yang ada. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, waktu-waktu yang ada ini suatu hari akan habis, akan hilang. Dan orang mencoba untuk mengejarnya lagi, tapi sudah tidak akan mendapatkannya. Ya, waktu berjalan terus. Saudara suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setuju tidak setuju, siap tidak siap, terima tidak terima, waktu tetap berjalan, maju. Kecuali kalau kita putar dengan tangan kita untuk waktu dikembalikan. Tapi waktu tidak akan bisa kembali, waktu berjalan terus ya. Jadi orang Jepang bilang time is money, waktu itu adalah uang, saudaraku. Jadi mereka kerja keras untuk bagaimana bisa mengejar uang, saudaraku. Ya, itu prioritas orang dunia. Tapi waktu bukan sekedar uang, tapi waktu is your life. Waktu adalah itu hidupmu, Bapak Ibu sekalian. Kalau waktu-waktu yang ada Tuhan kasih engkau tidak pergunakan dengan baik, maka engkau telah kehilangan hal-hal yang sangat berarti dalam hidupmu, ya. Engkau kehilangan banyak kesempatan untuk engkau bisa menginvestasikan sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah. Nah, apa yang kau investasikan itu akan juga kembali kepadamu. Siapa yang menikmatinya? Engkau dan saya sebagai investor yang baik. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada. Amin ya. Nah, pergunakan waktu yang ada untuk apa? Lebih dekat dan mengenal dengan Tuhan. Dulu kita jauh dari Tuhan, sekarang kita mau dekat dengan Tuhan. Dulu kita nggak kenal Tuhan, sekarang kita mau mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendengar firman Tuhan. Dengan cara kita mempelajari firman. Supaya kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Nah, kita kenal Tuhan itu dari mana? Dari firman. Karena dari firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan, kita bisa mengenal sifat-sifat ilahi Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak Tuhan kehendaki. Ya, kita mengerti pikiran-pikiran Tuhan ada di mana? Dalam firman. Kita mengerti isi hati Tuhan ada di dalam mana? Dalam firman. Kita mengerti apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan ada di mana? Di dalam firman. Semua di dalam firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, kalau hidup ini Tuhan kasih kita pelajari firman, kita tidak mempelajari dengan baik, Bapak Ibu, suatu hari kita akan menyesal, saudaraku. Kita akan menyesal, Bapak Ibu. Kita mencoba mengejar lagi, tapi sudah tidak mungkin. Suatu hari Tuhan akan kirimkan rasa lapar dan haus akan firman. Orang akan datang dari utara ke selatan, dari barat ke timur untuk apa? Cuma cari firman. Ya, orang menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain, cuma cari apa? Cari firman. Tapi pada waktu itu firman sudah diangkat di bumi ya, dan sudah tidak bisa menemukan lagi. Orang mencoba untuk membayar dengan harga yang paling mahal, sudah tidak bisa lagi menemukan. Nah, karena itu momen kesempatan yang ada ini jangan engkau sia-siakan. Tuhan kasih kesempatan sepanjang tahun ini 2024 ini kita bicara tentang kemuliaan kekal ya, kemuliaan Allah, everlasting glory ya, saudaraku. Dan kita gunakan momen ini untuk dengan sebaik-baiknya, saudaraku. Sehingga kita bisa menikmati sepanjang tahun ini. Kita bicara tentang kemuliaan Allah, kemuliaan kekal, kemuliaan Allah di dalam apa, di dalam apa, di dalam apa. Dan pagi ini kita bahas kemuliaan Allah dalam prioritas orang bijak. Amin ya. Nah, nanti tahun depan, tahun 2025, kita akan bicara tentang mahkota kekal, mahkota abadi ya. Everlasting crown. Crown itu mahkota. Everlasting itu kekekalan. Dan kita sekarang sudah ada di dalam wadah yang bernama Everlasting atau CLCC ya. City Everlasting Life Community Church. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat yang kedua. Poin yang kedua, saudaraku ya. Prioritas orang bijak yang kedua itu bernama, dia punya P yang kedua. Dia bernama ini, saudaraku ya. Prioritaskan firman Tuhan dan mempelajarinya agar apa? Saudara, orang mempelajari firman agar tidak bodoh ya. Ini bodoh bukan bidoh ya. Bodoh. Yesus bilang, saudaraku, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan karena tidak mempelajari firman itu bodoh ya. Bodoh bukan berarti karena dia nggak bisa membaca sebuah tulisan, sebuah kalimat, atau dia tidak bisa menghitung ya jumlah angka-angka atau kali atau tambah dan sebagainya. Orang bodoh itu orang yang tidak mengerti firman. Kenapa?
karena dia tidak mempelajarinya. Mari kita lihat ayatnya ya. Prioritaskan firman Tuhan dan mempelajari agar apa? Tidak bodoh. Bilang saya tidak bodoh. Amin ya. Ya. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ada orang jeniusnya luar biasa, saudaraku ya. Pintarnya hebat sekali, tapi untuk mengerti firman tidak mengerti ya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Tuhan sembunyikan ya rahasia-rahasia ini kepada orang-orang bijak, orang-orang pintar, saudaraku. Bijak secara duniawi bukan secara ilahi ya, Bapak Ibu. Nah, karena itu satu contoh ya, Bapak Ibu, ada di Alkitab seorang yang bernama ya itu Nikodemus, seorang ahli Taurat ya, pemimpin agama. Saudaraku, dia orang yang terkenal, terpandang, punya kedudukan tinggi. Waktu dia bicara dengan Yesus, dia tidak mengerti apa yang menjadi ungkapan-ungkapan hati Yesus, apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi tujuan daripada Yesus. Dia nggak ngerti. Ya, Yesus bilang, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Nikodemus kaget, loh, aku kan udah tua, mana mungkin aku masuk ke dalam rahim ibuku dan aku dilahirkan kembali. Yesus bilang, Nikodemus, aku bicara kepadamu baru hal-hal yang biasa, hal-hal yang mendasar, hal-hal yang sederhana, kamu tidak mengerti. Kalau bagaimana aku bicara kepadamu tentang hal-hal yang lebih dalam lagi, kamu tambah bingung. Ya, Bapak Ibu. Nah, itulah saudaraku. Orang yang tidak memprioritaskan firman Tuhan dan mempelajarinya dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh ini biasa mereka disesatkan, mudah ditipu oleh setan. Setan bicara kepada dia, udahlah kamu udah gagal, nggak mungkin bisa berhasil. Udahlah kamu udah sakit, nggak mungkin bisa disembuhkan. Hati-hati Bapak Ibu dengan semua dusta daripada setan. Setan itu sudah tidak punya kuasa lagi, tapi dia masih punya satu yang dia miliki, yaitu apa? Sebagai senjata untuk melumpuhkan orang percaya, yaitu dustanya, kebohongannya. Ya, saudaraku, maka iblis itu disebut sebagai bapa pembohong. Dan banyak orang Kristen umat Tuhan, mereka ini yang tidak punya prioritas sebagai orang bijak, mereka ini tertipu dengan tipuan setan. Nah, hari ini Tuhan ingin bukakan bagi kita sekalian, supaya kita bisa mengerti rahasia ini. Amin ya. Coba pegang jidat saudara dan berkata, Tuhan Yesus berikan aku hikmat surgawi. Aku hikmat surgawi. Berikan aku pikiran Kristus. Pikiran Kristus. Supaya aku bisa mengerti firman Tuhan. Supaya aku bisa mengerti firman Tuhan. Amin ya. Kalau saudara-saudara sudah ngerti firman tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa didorong-dorong, tanpa diingatkan, sudah lakukan ya. Itu Kristen yang dewasa. Tapi kalau Kristen kanak-kanak harus disuruh-suruh dulu, harus diingatkan dulu. Nggak perlu Bapak Ibu. Ini menjalankan kedatangan Tuhan, kita berlomba-lomba supaya apa? Kita jangan sampai tertinggal ya. Orang tidak suka ibadah, kita suka ibadah. Nah, itu orang dewasa. Orang tidak suka melayani, kita suka melayani. Orang tidak suka mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, kita suka ya mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Itu namanya orang Kristen dewasa. Inilah keputusan suatu prioritas orang bijak di sini ya. Orang tidak suka mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kita yang dewasa kita suka mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu ini akan menyenangkan hati Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, jadi itulah setiap kali kita pelajari firman Tuhan, bukakan mata kita untuk kita bisa melihat dengan jelas, membukakan telinga kita sehingga kita bisa mendengar dengan baik, membukakan pikiran kita sehingga kita bisa mengerti dengan baik Bapak Ibu ya. Sehingga semua kalau kita sudah ngerti, kita melakukannya. Ya kita yang selaku punya inisiatif untuk mencarinya. Kita tahu bahwa Tuhan menjelang hari kedatanganmu, ibadah-ibadah seperti ini penting. Untuk apa? Menguatkan kita, supaya kita yang lemah ini bisa kuat. Kita yang susah dan sedih bisa terhibur. Ya, kita yang dalam kesesakan, kita beroleh kelegaan. Kenapa? Karena kita temukan semua di dalam Yesus. Di mana Bapak Ibu? Di dalam ibadah-ibadah seperti ini ya. Oke. Mari kita akan lihat ya berikutnya Bapak Ibu sekalian yang ketiga. Saudara-saudaraku ya, prioritas orang bijak yang ketiga, dia punya P yang ketiga. P yang ketiga itu bernama ini dia ya. Putuskan. Putuskan apa saudaraku? Putuskan cara hidup yang lama. Cara hidup yang lama itu apa? Sukanya mabuk ya. Mabuk oleh apa? Anggur hawa nafsu. Nah, kita lihat dulu ya Efesus 5 ayat 18. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini dia. Putuskan cara hidup yang lama. Cara hidup yang lama itu apa? Suka mabuk. Mabuk ini karena terlalu banyak minum, ya, minuman keras, Bapak Ibu. Ya, saudaraku, kalau di Ambon, Indonesia Timur, Maluku, bahkan Papua, ya, itu biasanya kalau Desember udah Bapak Ibu sekalian, orang mabuk itu banyak sekali, ya, saudaraku. Ya, kalau orang Sopi, ya, mungkin kalau di Manado itu apa? Tuak, ya, cap tikus. Jadi kalau satu sloki itu katanya untuk tambah darah, ya. Nah, 2 sloki mulai naik darah, ya. 3 sloki mulai cari perkara, ya. 4 sloki mulai berdarah babak belur. 5 sloki masuk penjara, ya. 6 sloki sengsara dalam penjara. 7 sloki kemana, Bapak Ibu? Ke neraka, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian kita lihat, ya. Cara hidup yang lama ini mabuk oleh anggur ini harus diputuskan, ya. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi memang minum anggur ini memang diperbolehkan itu untuk tujuan, ya, tujuan kesehatan. Paulus berkata kepada Timotius anak rohaninya, tambahkan sedikit anggur mengingat kesehatanmu. Nah, sesuatu yang berlebihan itu akan mengakibatkan sesuatu yang buruk karena itu membuat orang jadi mabuk. Orang kalau sudah mabuk, Bapak Ibu, dia lupa, ya, dia nggak tahu rumahnya di mana, ya. Jadi kalau di Papua atau di Ambon orang udah mabuk, dia tidur, saudaraku, di pinggir jalan, di got-got, dia lupa. Nah, biasa orang mabuk itu tanggal-tanggal muda, Bapak Ibu, ya. Biasa gajian, dapat gaji langsung dia pergi beli minuman keras, Bapak Ibu. Dan efek dari orang yang mabuk minum minuman keras ini mengganggu kesehatan tubuhnya, ya. Apa itu yang terjadi? Livernya kena, ya, badannya tambah kurus, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan itu menyiksa dirinya, suatu. Dan orang ini tidak akan pernah bahagia, ya. Tetapi firman Tuhan nasihati kita di sini, suatu, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendakkah kamu penuh dengan apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu anggur yang baru, yang menyegarkan, yang membuat kenikmatan hidup bersama dengan Tuhan. Amin, ya. Membuat satu kepuasan kita menikmati hidup ini. Bukan karena anggur buatan orang dunia, saudaraku. Oke. Nah, ini dia. Jadi ini harus diputuskan, ya. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat dari 3P ini. P yang pertama apa tadi, Bapak Ibu? P yang pertama, pergunakan waktu yang ada, ya. P yang kedua apa, Saudara? Prioritaskan firman Tuhan, ya. P yang ketiga itu putuskan cara hidup yang lama, ya. Haleluya, semuanya sia-sia, tak berarti lagi, ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Oke, kita lihat hasilnya, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia terhindar dari apa? Dari hari-hari yang jahat, ya. Dia terhindar di hari-hari yang jahat. Ada musibah, ada kecelakaan, ada bencana alam, gempa bumi, sakit penyakit, ada hal-hal yang menakutkan. Nah, dia terhindar dari semuanya. Mari kita lihat, ya, Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau engkau tidak gunakan hari ini dengan Tuhan, maka hari ini adalah jahat, ya. Maka bersyukur Bapak Ibu, kita hari ini, di hari Senin ini Bapak Ibu, ya, kita mempergunakan waktu yang ada bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika ada hari yang jahat di hari ini, yang dilancarkan oleh si jahat yaitu iblis, kita terhindar Bapak Ibu, ya. Yang namanya santet, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu gendam, selaku sihir apapun tidak akan mempan. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita diproteksi langsung dari sorga. Karena kita mempergunakan waktu yang ada, ya, dengan Tuhan. Maka kita aman dalam tangan Tuhan. Katakan amin, ya. Kalau saudara tidak mempergunakan waktu yang ada dengan Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini, ya. Tempat yang paling aman ketika engkau datang pada Tuhan, engkau dekat dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini. Aman, Bapak Ibu. Ya, saudaraku, ada seorang dukun santet,
bahkan juga seorang suhu ya, yang suka mencabut roh orang. Kalau dia nggak suka dengan orang itu, dia cabut roh orang itu, dan dia siksa orang itu, dan orang itu teriak kesakitan. Tapi ketika dia mencoba menyantet orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang penuh Roh Kudus, itu nggak berhasil, nggak tembus Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia merasa ada selaput putih, ada perlindungan Tuhan yang kuat dalam diri orang itu. Katakan amin ya. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mengerti. Dia mengerti apa, saudara? Dia mengerti kehendak Tuhan. Ya, mari kita lihat Efesus 5 ayat 17. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Kehendak Tuhan apa? Kita hidup dalam kasih dan pengampunan. Kehendak Tuhan apa? Kita hidup di dalam apa, saudaraku? Hadirat Tuhan. Kehendak Tuhan adalah apa? Kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Itu kehendak Tuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya kalau kita mengerti kehendak Tuhan, aman, bilang aman, ya. Seringkali orang itu merasa tidak aman, orang dalam keadaan tidak bahagia. Kenapa? Karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, kalau sudah mengerti kehendak Tuhan dan sudah lakukan dengan baik, hidup sudah berbahagia. Orang bahagia bukan karena ukuran hartanya banyak atau sedikit, bukan. Tapi bagaimana dia begitu mengerti akan kehendak Tuhan. Itu orang bahagia. Amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Dan nanti Pak Frans Angki berdoa buat kita semua ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia penuh dengan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya. Efesus 5 ayat 18, kita lihat ayatnya ya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Ya. Yang satu penuh dengan hawa nafsu, tapi yang satu penuh dengan Roh Kudus. Siapa yang berbahagia? Yang penuh hawa nafsu atau yang penuh dengan Roh Kudus? Pasti yang penuh Roh Kudus pasti bahagia, ya. Nah, orang-orang yang dulu penuh dengan hawa nafsu sekarang bertobat, dia penuh dengan Roh Kudus, itu orang bahagia. Katakan amin. Kenapa? Karena dia tahu prioritas hidup sebagai orang bijak, ya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, dan kita akan berdoa dulu, dan Pak Frans Angki akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengar firman ini. Terima kasih Pak John. Amin. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa mengaminkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, Bapa Surgawi, terima kasih Bapa atas waktu yang indah bagi kami ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami dibangunkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami menangis karena kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Menyegarkan hidup kami ya Tuhan. Ya Yesus. Memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa dalam menjalani hidup ini ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi berkati kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir pada saat ini ya Bapa bersama keluarga kami semua Tuhan Yesus. Anak cucu kami ya Bapa berkati kami semua Tuhan. Di dalam ibadah ini ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa dan salah kami yang belum terampuni ya Tuhan Yesus. Supaya kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu dan kami yakin bahwa Bapa telah memberkati kami. Bapa telah memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kuatkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Bapa berkati PS Don Sarbunan dengan keluarganya ya Bapa, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Biarlah cinta kasih-Mu selalu tertanam dalam kehidupannya dia ya Bapa. Ya Yesus. Untuk menjalani hidup ini ya Tuhan Yesus. Untuk melayani-Mu Bapa setiap saat ya Tuhan. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembah kami ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus. Untuk orang-orang teman-teman yang belum sempat hadir ya Tuhan pada saat ini. Bapa berkati mereka juga. Ingatkan mereka Tuhan Yesus supaya mereka dapat meluangkan waktu Tuhan Yesus untuk beribadah kepada-Mu. Penuhi hidup mereka
Penuhi hidup kami semua Tuhan, pada pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa sembah kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi ya, yang ada di Tiakor saat ini. Tuhan berkati Pak Frans Kembali Angki. kasih Pak John. Praise God. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, haleluya. Terima kasih Pastor John. Firman yang diajarkan kepada kita kembali pada pagi hari ini. Kita terus dukung dalam pelayanan Pastor John, agar Tuhan Yesus terus berikan Pastor John umur panjang, kesehatan, kekuatan, kesegaran, dan hikmat-hikmat yang baru yang dari Tuhan Yesus Kristus diberikan pada Pastor John. Dan Pastor John berikan kepada kita semua jemaat gereja CCC, agar kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang lebih baik dan lebih baik lagi, lebih dewasa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati Pastor John. Praise God. Amin. Ya. Kita mengucap syukur ya Bapak Ibu, firman-Nya pagi hari ini kembali suatu pembelajaran yang baik buat kita, suatu nasihat, suatu teguran, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah terjadi atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus sudah benar punya prioritas sebagai orang yang bijak di dalam hal kehidupan hari-hari kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada dalam setiap kehidupan kita, karena hari-hari semakin jahat. Jadi mari kita pergunakan waktu kita, jangan HP kita dikuasai oleh si jahat di dalam kehidupan kita, dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Bahkan yang kedua, mengutamakan prioritas firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, karena melalui firman Tuhan itu kita tidak lagi menjadi orang yang bodoh. Amin Bapak Ibu, kita mau menjadi orang yang penuh bijak, karena firman Tuhan yang jelaskan kita harus menjadi orang-orang yang bijak, bukan menjadi orang-orang yang bodoh dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, mengambil keputusan cara hidup, meninggalkan keputusan hal-hal hidup yang lama dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kita jangan melakukan hal-hal kehidupan kami yang lama, seperti kemabukan di dalam hal pesta pora ataupun bahkan pikiran-pikiran yang jahat. Kita harus tinggalkan. Tuhan Yesus berkati firman-Nya pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita minta Roh Kudus terus, semakin hari semakin kita coba cara berpikir hal berkata yang baik, bijak, supaya kita menjadi orang yang bijak dalam kehidupan hari-hari kita. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati firman-Nya buat kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Opa Bruri di Koalu yang sudah berdoa untuk sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus berkati Opa Bruri di Koalu bersama Oma Rosalin yang sudah mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, semangat Opa dan Oma Bruri, sehat selalu, berkati selalu buat anak mantu cucunya, semuanya yang ada di Jerman. Berkati. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Oma dan Opa. Dan juga terima kasih kepada Pak Frans Angki Kuara yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Pak Frans Angki. Semangat Kembali kasih Pak John. Pak Lukas. Siap? Oke Pak Frans Angki. Semangat, salam buat keluarga semua yang ada di sana dalam tugasnya. Tuhan Yesus berkati. Ya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetic. Doa prophetic yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang pakai Tuhan Yesus luar biasa juga yang ada di Surabaya, yaitu Ibu Febri Asari. Saya persilakan Ibu Febri Asari untuk menaikkan doa prophetic bagi bangsa dan negara dan bagi gereja sesi. Saya persilakan Ibu Febri. Terima kasih Pak Lukas. Salam semuanya. Salam Bu Febri. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Amin. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive.
Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk Yes. pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semua sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa properti kedua bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa Yes. dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam Yes. pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Febri Asari dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Febri. Terima kasih Pastor John. Tuhan memberkati. Sama-sama. Ya, haleluya. Terima kasih Bu Febri Asari yang sudah berdoa, menaikkan doa petik bagi bangsa dan negara dan gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Bu Febri. Semangat terus. Salam buat orang tuanya. Haleluya. Dan kita akan Terima masuki. kasih, Pak. Siap Ibu Febri. Dan kita akan masuk kita pada selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Atanasia Pujastuti, Esti dari Sidoarjo. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Atanasia. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi Ibu Atanasia. Praise God. Opa, Jerman. Selamat pagi Bu Tanas ya. Doain semuanya. Bagi Tuhan Yesus, saat ini marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini kita dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692999 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadat doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai.
tempat di rumah Ibu Lydia Eka, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang Rp150.000 dewasa anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan ala perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Linda Rompas Bendahara Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri, dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC pada Senin, tanggal 23 Desember 2024, pukul 10.00 WIB, tempat di Gedung Sri Jaya Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 23 November 2024, Bapak Darmawanin SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sintanik Sulistiawati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti ST dari Kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John Sarbunan. Amin. Praise God. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih Bu Atanasia Puji Astuti ST yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu, sama Yesus kita lakukan perkara yang dahsyat, yang ajaib. Amin. Haleluya. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa deklarasi Pastor John. Ya. Ya, silakan siapa saja yang akan menaikkan doa deklarasi yang belum kebagian ya. Siapa dulu? Doa deklarasi yang pertama Mas Samuel Christian. Doa Adik Samuel. Oke. Yang kedua Bu Fang Lai, Pastor. Ya, Fang Lai. Ya. Oke. Yang ketiga Ibu Joyce Putirai. Oke, Ibu Joyce. Ya, keempat. Yang keempat Ibu Huace. Huace ya. Oke. Yang kelima Ibu Andriana Maratika, Pastor. Oke, Bu Andri. Ya. Yang keenam oleh Opa Bruri. Opa Bruri. Oke. Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya, kita akan siapkan hati. Pertama ya, Adik Samuel, kedua Ibu Fang Lai, ketiga Ibu Joyce, keempat Bu Wace, yang kelima Ibu Andri, yang keenam Opa Bruri. Oke, siap ya? Haleluya. Dan semua kita ketika diaminkan oleh para pendoa deklarasi, kita berkata terjadilah, terjadilah ya. Oke, haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, silakan. Yang pertama ya, siap ya deklarasi iman kita.
Ya, adik Samuel, silakan. Yang paling atas ya, nomor 1. Halo semuanya. Ya, shalom. Saya akan mendeklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang-orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Oke, nomor 2. Yang di tengah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CMCC. Amin. Amin. Terjadilah. Ibu Joyce yang paling bawah, nomor 3. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Ibu Wace yang di atas. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Oke, Ibu Andri nomor 5 yang di tengah. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, akan ada kelimpahan yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Yang ke-7, yang ke-6 ya. Silakan Pak Bruri. Paling bawah ya. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang beribadah dan berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Tuhan memberkati semua ya, para pendoa deklarasi ya. Tuhan berkati semuanya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih para Bapak Ibu sekalian yang sudah kita bersama-sama berdoa deklarasi apa yang kita doakan. Kita imani, amin Bapak Ibu. Amin. Sudah terjadi dan terjadi atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Amin. Berkati semuanya, selalu diberkati selalu senantiasa semuanya. Diberkati. Haleluya. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus, di mana ibadah kita pagi hari ini sudah akan selesai. Dan saya sekali lagi sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang bertugas pada pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Febri Asari, terima kasih buat pelayanannya pagi hari ini. Yang sudah bertugas pagi hari ini, Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Febri, salam buat keluarga yang ada di Surabaya. Juga kepada Ibu Atanasya Pujastuti Esti juga terima kasih atas pelayanannya pagi hari ini, Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Pak Frans Angki Kuara, terima kasih Pak Frans Angki atas pelayanannya, atas kehadirannya pagi hari ini yang bersama-sama datang beribadah. Semangat Pak Frans Angki, salam buat keluarga, sehat selalu, diberkati selalu dalam tugas kerjanya. Ya, nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan Pak Frans Angki. Ya. Amin, siap. Bu Joyce Putirai juga semangat, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Joyce. Salam buat keluarga Bu Joyce, buat suami, anak, mantu semuanya diberkati, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati Bu Joyce Putirai, Bu Fang Falai juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bu Fang Falai, semangat. Tuhan Yesus berkati. Juga Bu Andriana Marantika juga. Ya, pada Ibu Andriana Marantika, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada di Kediri. Sehat selalu Bu Andriana. Bu Wace juga terima kasih. Siap. Bu Wace, salam buat Pak Kimsun. Sehat selalu Pak Kimsun. Semangat. Salam buat cucu. Ya, juga Mas Samuel Christian, terima kasih Mas Samuel buat pelayanannya, buat kehadirannya bersama ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga, buat oma, buat mama, buat om tante semuanya, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati Mas Samuel. Juga kepada Ibu Sinta, Dek James, Cindy dan Johan, Ibu Meliawati juga, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Semangat. Juga kepada opa dan oma kita yang pakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Jerman. Yang sebentar lagi akan istirahat tidur malam. Tuhan Yesus berkati opa, Ruri dan Oma Rosalin. Salam buat keluarga semuanya, sehat selalu, diberkati selalu senantiasa. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Lukas. Siap opa, oma.
Ya, dan juga kepada Pastor John Sarbunan juga terima kasih. Praise Dan begitu God. saja yang selalu mengajarkan kita melalui firman-firmannya setiap hari, membangkitkan, membangun, mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yes. Berkati Pastor John, agar supaya Amin. kita dapat berubah ya dalam kehidupan kita menjadi, supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita harus merubah hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik lagi ya Pastor John. Amin. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Terus kita dukung Sama-sama. diberikan panjang kesehatan, bahkan hikmat-hikmat yang baru dari surga diberikan buat Pastor John dan diajarkan kepada kita semuanya. Karena Tuhan Yesus mau kita semuanya harus menjadi murid-murid yang militan ya Pastor ya. Yes, amin. Ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Terima kasih Pastor John. Amin. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa menyampaikannya pada Pastor John dan nanti akan didoakannya oleh hambanya Pastor John. Dan saya kembalikan pada Pastor John untuk doa berkat buat kita semua yang hadir berapa pagi hari ini. Saya persilakan Pastor. Melalui lagu ini kita baik Bapak Ibu, kita bahwa segala sesuatu dalam hidup ini itu semua berasal dari Dia, Tuhan Yesus Kristus, dan oleh Dia, dan biar semuanya itu untuk Dia. Bagi Dialah Tuhan Yesus Kristus kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tanganmu dan semua yang sudah hadir di pagi hari ini, Ibu Andri Marantika, Pak Bruri Brosalin, Ibu Joyce Putirai, Ibu Atanasia, Ibu Febri, Pak Frans Anggi, Ibu Fang Fang Lai, Adik Samuel, Pak Lukas. Oh Tuhan, Bu Wace, Pak Kim Sun, semua yang hadir pagi ini dalam nama Yesus Yohanes Smith James, memberkati Ibu Sinta dan semua yang hadir, tidak satu pun yang luput dari berkat Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, kesehatanmu, bahkan diberkatilah studi anak cucu keturunanmu. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang dalam keadaan buruk, semua mengalami keadaan baik, bahkan yang terbaik. Dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun, berhasil tidak gagal, mengalami kemunculan bukan kemalangan, tetap sehat tidak sakit, tetap kuat tidak lemah. Dalam nama Yesus selalu menjadi yang terdepan, bukan terkebelakang. Tuhan promosi engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus. Tuhan, sebentar kami akan beristirahat. Orang tua kami beristirahat, Tuhan berikan tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup. Dalam nama Yesus, dalam perlindungan Tuhan sempurna, dan anak-anakmu yang beraktivitas di hari ini, yang bekerja di kantor, di rumah, yang buka salon, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Ibu Atanasia dan tim yang sudah melayani di pagi ini, dan berkati ibadah nanti siang, doa mujizat 1 jam, dan juga Ibu Yeti dan tim akan melayani untuk ibadah nanti malam. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, percaya yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pemulihan, pulang bawa berkat yang melimpah-limpah. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin.
Amin. Tuhan berkati Bu Fanlay, Bu Atanasia, Bu Joyce, Febri, Tuhan berkati Pak Frans Aldi. Makasih Pak John, Tuhan Rosalin, berkati. Lakers Laper, Pak Bruri. Ya, selamat beraktivitas. Ya, Ya, Tuhan berkati semuanya ya. Bu Fang Bu Atanasia. Ya, Tuhan berkati Bu Andri, Bu Andriana, semuanya Pak Lukas, Joyce, Adik Pak Samuel. Lukas, Fang Lai. Lakers Laper. Semuanya. Tuhan berkati Pak Lukas, God bless you ya. Semangat. Cindy. Besok Ya, pagi. Sampai jumpa lagi, sampai nanti ya. God bless you all. God bless you all. Ya, Pak Lai. Sampai jumpa ya semuanya. Bye bye. Bye. Ya.